Jumpa lagi, saya Indus Muwanto dari INDLC. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya yang muncul ketika pelatihan. Ya. Pertanyaan seperti ini, Pak, kenapa ya ada orang-orang yang kadang-kadang sangat reaktif. Baru kita mau nanya maksudnya baik, kita pengen nanya masalah, dia emosi. Ada orang yang kadang-kadang sering bohong. Padahal kita tahu, dia pun tahu, sudah ketahuan, tapi berusaha menjaga supaya dia tidak terlihat berbohong. Ya, ada orang yang kadang-kadang suka pikun, suka lupa, dan lain sebagainya. Kenapa Pak ada orang-orang yang dalam tingkatan mereka yang seharusnya dewasa, tapi kenyataannya sering melakukan hal-hal bodoh ketika mereka dikonfrontasi. Nah, kita lihat ya. Jadi ada satu mekanisme dalam diri manusia yang tertanam tuh. Jadi sejak kita lahir ya memang sudah ada mekanismenya, yaitu disebut sebagai defense mekanisme. Ya. Defense mekanisme ini sifatnya memang merupakan sesuatu yang ribuan tahun muncul ya, dan mungkin ketika kita diciptakan sebagai manusia, ya itu cara-cara untuk mempertahankan diri di dunia yang keras saat itu juga diperlukan. Jadi aslinya defense mekanisme bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Contoh kalau misalnya Anda taruhlah ya suatu hari di pinggir hutan gitu kan ya, lagi jalan-jalan sore, tiba-tiba melihat ada beruang. Ya. Tidak mungkin ya Anda akan banyak berpikir, oh ini beruang. Beruang itu galak ya, suka makan orang ya. Kalau makan orang bisa makan kita habis-habisan ya. Kalau gitu bagusnya gimana ya? Saya lari gitu, saya diem aja gitu, atau bagaimana kira-kira ya? Nah, biasanya mekanisme ketika mereka melihat sesuatu yang berbahaya, mereka akan langsung kabur, fight, cari, ya, fly, gitu ya. Nah, mekanisme itu banyak sekali yang sebenarnya ya didesain untuk kita mempertahankan diri dalam alam yang liar, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres, ya. Atau misalnya kita naik motor gitu kan ya, ada refleks yang begitu kita mau nabrak nih, banting setir. Nah, itu refleks. Itu bahkan lebih cepat dari cara kita berpikir. Untuk apa? Menyelamatkan diri. Jadi defense mekanisme sama sekali tidak salah. Lalu, apa masalah dalam dunia kerja? Kita lihat ya. Defense mekanisme itu dalam zaman yang modern tentunya tidak semua bisa diterima. Ya, khususnya dalam konteks pekerjaan. Karena kita kan sudah jarang ya menghadapi hal-hal yang sifatnya membuat resiko terhadap nyawa kita. Ya umumnya kalau kita kerja ya sebenarnya kita hanya komunikasi, koordinasi gitu kan ya. Tapi biasanya ada orang-orang tertentu yang mungkin entah karena secara mental takut dimarahin, takut tertekan, takut disalahkan, sehingga mereka menciptakan defense mekanisme yang terlalu ekstrim. Nah, ini yang berbahaya, gitu ya. Nah, saya akan jelaskan juga ya, macam-macam defense mekanisme apa sih? Lalu, defense mekanisme itu bentuknya seperti apa kalau dalam perilaku kerja? Ya, lalu nanti kita juga jelaskan bagaimana solusinya menghadapi entah itu bawahan, rekan kerja, bahkan atasan kita yang melakukan defense mekanisme ketika kita sedang berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang pertama denial. Nah, namanya juga denial. Walaupun mungkin biasanya orang melakukan kesalahan, tapi mereka punya harga diri, punya ego, punya rasa malu, ya, sehingga ketika kita awal mengkonfrontasi, orang-orang seperti langsung menjawab dengan cepat, bukan saya Pak, bukan saya Pak, bukan saya Pak, bukan, saya nggak di situ Pak, ini kayaknya bukan saya Pak, dan lain sebagainya. Jadi reaksinya cepat sekali untuk menjawab, padahal pertanyaan kita belum selesai. Familiar? Banyak sekali ya rekan kerja atau abang sini. Jadi mereka sudah punya defense, mereka denial. Nah, kenapa sih kalau mereka denial? Kalau kita belajar tentang mengapa, tentunya kita masuk ke ranah area yang lebih dalam.
tentang manusia, yaitu alam bawah sadar. Ya, dalam alam bawah sadar ada mindset, ada yang namanya emosi, ada yang namanya ekspektasi, ada yang namanya belief, ya kan? Itu semua ada di dalam diri itu. Mungkin, ini mungkin, ya. Mungkin perlu kita selidiki juga kenapa, tapi mungkin dulu dia sering dimarahi orang tua sejak kecil. Sehingga karena sering dimarahin, mereka membangun satu modeling defense mendenial, menyangkal. Dan reaksinya cepat sekali gitu ya. Walaupun betul, Pak, kalau dalam dunia kerja kan ini jadi masalah. Betul, tapi itulah yang terjadi. Sehingga kita perlu biasanya ke orang-orang yang mulai denial nih ya, kita buat tenang sebentar. Yuk tenang dulu ya. Saya cuma nanya ya, yuk kita selesaikan. Syukur-syukur kalau selesai antar kita, ya sudah fine. Ya, karena saya nggak ingin masalahnya melebar ke yang lain. Nanti kalau udah melebar, saya sulit juga kontrolnya. Saya sih nggak ada interest apa-apa dengan masalah Anda. Oke ya, sepakat ya? Nah, itu cara menenangkan orang yang terbiasa dengan denial. Nah, ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya repression. Repression. Ya, repress tuh merepress gitu ya. Nah, kalau ini bisa berkaitan dengan dunia kerja, tapi juga ada kaitan besar lebih pada psikologis manusia. Jadi repress tuh misalnya permasalahan yang tidak mengenakan tuh dia tekan. Misalnya contoh dia dimarahin atasan. Ya. Bagi orang-orang tertentu, kalau kita dimarahin, ditegur kan umumnya kita akan berusaha untuk menangkap dulu, oh iya tegurannya benar juga. Tegurannya memang saya salah. Lalu mereka berusaha untuk, ya sudah, ini bermanfaat buat saya. Itu yang orang normal. Tapi kalau repression, dia tiba-tiba blocking, cek, diem. Ya, dari sejak dimarahin sampai sore, diem aja. Karena apa? Dia merasa rasa sakit akibat dimarahin itu tidak dikelola dengan baik, tidak dicari jalur pemikiran yang positif, tapi yang ada dia tekan. Saya bukan saya nih sebenarnya, tapi gimana ya? Nah, familiar ada, gitu kan ya. Nah, orang-orang repression seperti ini juga berkaitan dengan masa lalu biasanya ya. Ada hal-hal yang menyakitkan, entah itu mungkin kaitan di keluarga, entah itu pernah trauma, dibullying. Jadi ketika suatu hari atasan marah, mereka mempunyai satu connecting analogi. Waduh, mengingatkan ke masa lalu. Sehingga dia merasa lebih baik saya repress. Enggak. Nah, tapi muncul dalam bahasa tubuh yang diam, ya, mematung, ya kan. Tapi bisa jadi atasan dia salah pengertian nih. Nanti mereka nganggap bahwa ini kayaknya orang ini keras kepala, kayaknya orang ini bukannya mengakui kesalahan, kayaknya dia tidak mau disalahkan dan lain sebagainya. Nah, salah pengertian akhirnya, walaupun artinya bisa sangat berbeda. Nah, cara-cara menghadapi seperti ini, sebagai atasan tentunya kita harus lebih wise. Ya, kita coba tanya, kita coba jelaskan kenapa kita marah. Kita jelaskan bahwa marah ini bukan kebencian, bukan tidak suka, tapi lebih cenderung ungkapan sayang karena saya tidak ingin Anda melakukan sesuatu yang salah pada berikutnya. Gitu ya, itu biasanya membuat mereka lebih lunak pada akhirnya, gitu ya. Baik. Yang ketiga, ya, defense mechanism yang ketiga adalah suppress. Suppress. Apa itu suppress? Suppress adalah orang yang sebenarnya ingin menolak, tapi mereka nggak mampu, dan mereka biasanya mengambil mekanisme bawah sadar. Ya, contoh misalnya, kalau kita punya anak buah yang sering kasih tugas, lalu bilang, lupa Pak, besok, lupa Pak. Jadi lupa itu adalah defense mekanisme. Itu satu. Yang kedua, bisa juga penundaan. Aduh, belum selesai Pak, soalnya saya banyak tugas bla 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 bla. Soalnya, nah, segala macam tuh. Jadi dia tidak fokus kepada tugas karena sebenarnya ada kemalasan, ada banyak alasan gitu ya. Tapi dia mensupres itu, mencari pembenaran. Nah, itu supres tuh ya. Atau misalnya dia misalnya menghadapi terlambat. Tanya, kenapa kok terlambat? Banjir Pak. Wah, paling gampang kan? Kita kadang-kadang sampai di situ, ya sudah kalau banjir. Tapi kita nggak pernah tahu, betul nggak banjir?
Ya, betul nggak memang hujan tadi pagi itu buat banjir? Atau itu alasan? Nah, itu supres. Ya. Lalu yang keempat adalah subliminal. Subliminal. Apa itu subliminal? Subliminal adalah mengalihkan. Ya. Jadi misalnya orang kalau merasa ada tekanan di sini, jalan-jalan deh. Cari hobi deh. Oh, cari ini deh. Nah, ini lebih soft sebenarnya. Ya. Jadi kalau dia menghadapi situasi konfrontatif, cara dia adalah, ya sudah, saya agak mundur dulu, ngalihin ke yang lain. Pernah nggak kita punya anak buah yang ketika dipanggil, Wan, ini kita mau bahas masalah yang kemarin, bisa nggak ketemu? Pak, saya kebetulan dipanggil sama yang lain. Pak, kebetulan saya ada meeting. Pak, bos, segala macam alasan, Pak. Sampai sore dia pulang, kita nggak bisa meeting. Besok pagi sengaja dia menghindari kita. Itu subliminal. Subliminal, defense mekanismenya. Kan dia nggak boleh menghadapi fakta-fakta yang nanti dikonfrontasikan ke yang bersangkutan, gitu ya. Lalu yang kelima adalah projection. Proyeksi itu memproyeksikan. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan proyeksi ini orang-orang yang berusaha untuk mencari kambing hitam. Si itu Pak yang salah, si itu. Bahkan dalam case tertentu Pak, kemampuan seseorang dalam memproyeksikan cari kambing hitam ini begitu hebat ya. Dia bisa meruntut satu cerita, satu drama yang seakan-akan membuat kita, oh iya ya memang benar ya. Bukan Anda yang salah, tapi si ini ya. Nah, kadang-kadang kita stop sampai di situ. Nah, kita mesti apa yang kita lakukan? Pertama, kita mesti mengklarifikasi. Tembak aja langsung. Boleh nggak saya panggil orangnya? Nah, biasanya digelagapan. Oh, ini nanti aja Pak soalnya. Nah, artinya dia lagi memproyeksikan. Ya. Dan banyak juga hal-hal yang dia bisa lempar-lempar ke sana kemari ya. Pokoknya dia aman dengan ceritanya dia, gitu ya. Lalu berikutnya ada lagi yang disebut sebagai rasionalisasi. Berusaha mencari pembenaran. Nah, ini juga menarik Pak ya. Kalau kita melihat dari sisi manusia ya, manusia itu sebenarnya seringkali ketika curhat lah taruh ya ke orang ya. Kan kalau kita curhat habis dimarahin misalnya, lalu kita curhat. Kan harapannya, oh saya rencananya akan menceritakan kepada orang lain sehingga saya bisa rasa aman, ya. Tapi yang dia ceritakan itu bukan cerita sesungguhnya, tapi cerita yang menunjukkan bahwa saya benar loh, atasan saya yang salah loh, teman saya yang salah loh, perusahaan yang salah loh, dan lain sebagainya. Jadi mereka selalu mencari pembenaran. Ini juga sama nih, hampir mirip dengan orang projection ya. Kalau dalam batasan orang-orangnya pinter ya dalam mengartikulasi cerita dramanya tuh, kita kadang-kadang jadi kelimpungan. Nah, dua ini umumnya kita harus punya teknik namanya interogasi. Nah, gimana interogasi? Nanti mungkin pada sesi yang lain saya akan jelaskan. Interogasi bukan dalam konteks hukum ya, tapi interogasi dalam konteks problem solving, dalam konteks kita mencari akar masalah dan lain sebagainya. Ada tekniknya gitu kan ya. Lalu rasionalisasi ini seringkali juga membuat banyak sekali informasi-informasi yang pada akhirnya tidak terselesaikan. Karena ya hanya selesai karena Pak menurut saya seperti ini. Nah, kadang-kadang kesalahan dari kita. Karena kita sebagai pimpinan, kita wajib untuk deep down. Mencari 5W1H-nya apa. Betul nggak? Ya, anggap aja ada satu sebutnya 5Y. Nah, ini satu teknik ya. Contoh, Pak, saya terlambat, Pak. Kenapa? Banjir. Kenapa daerah situ banjir? Ya, Pak, soal tekukan begitu, Pak. Apakah tidak ada jalan lain? Kenapa kamu nggak lewat jalan lain? Soalnya jalan lain itu ada, tapi berputarnya agak jauh, Pak. Berapa lama muter agak jauhnya? Ada sampai 1 jam, 2 jam? Oh, nggak ada, Pak. Sebenarnya sih hanya 30 menit. Ya, kalau kamu melewat jalan itu, kira-kira bisa sampai nggak sehingga nggak terlambat? Ya, sebenarnya bisa. Kenapa nggak sampai ngelewatin jalan itu? Ya, soalnya ketemu nanti. Problem terbesarnya bukan karena banjir. Problem terbesarnya memang dia ingin datang terlambat atau cari alasan datang terlambat. Hati-hati, Pak. Jangan mau sebagai atasan kita tidak rinci mengklarifikasi salah satu kejadian. Ini bahaya sekali, Pak, ya. Karena tugas kita sebagai leader adalah kita betul-betul memahami, mengerti
Betul nggak situasinya karena seperti itu, gitu ya. Dan lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah regression. Ya, dalam konteks kerja tentunya regression ini depend on dari kematangan seseorang ya. Tapi saya pernah menghadapi beberapa orang ya, beberapa ya, artinya di setiap perusahaan ada 1-2 orang yang modelnya kalau lagi menghadapi situasi tertentu regresi, bersikap bodoh. Ada anak buah kita gitu yang pura-pura blow on, tampangnya blow on, seakan-akan kalau kita ngelihat wajahnya, oh ya innocent, mungkin bukan dia kali ya, karena mukanya kayak yang tidak ngerti masalahnya apa. Karena mukanya tidak melihat seperti orang yang paham masalahnya, gitu ya. Dan biasanya kalau udah kita menghadapi orang-orang seperti ini, oh ya sudah deh, lain kali hati-hati ya. Apa yang terjadi di belakang kita? Yes, karena dia nggak bodoh. Dia tahu bagaimana dia melakukan yang namanya regression. Karena kalau begitu kita menunjukkan inner child kita, orang akan lebih kasihan, orang akan lebih berempati, orang akan lebih ya mencoba untuk oke lah, ya sudahlah. Kamu juga mungkin lain kali hati-hati. Jadi kita berpikir itu kesalahan-kesalahan yang masih wajar. Walaupun banyak hal saya temui, orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan sampai ke ranah fraud. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai mekanisme. Sebenarnya masih banyak, Pak. Mungkin masih ada belasan lagi ya, tapi saya ambil beberapa poin yang sering kita hadapi dalam dunia kerja. Saya Aris Muwanto dari INDLC, sukses selalu.